Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang relasi dan fungsi ya. Adapun pokok pembahasan kita pada hari ini adalah yang pertama memahami ciri-ciri fungsi, kemudian yang kedua memahami bentuk penyajian fungsi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat memahami ciri-ciri fungsi dan cara penyajian fungsi. Oke, tetap semangat ya. Kita lanjutkan tentang bagaimana kita memahami ciri-ciri fungsi. Oke, ayo kita cari tahu apa ciri-ciri fungsi itu. Baik, untuk memahami ciri-ciri fungsi, nah, kita awali dengan coba perhatikan dua buah himpunan, dua buah masalah dalam himpunan. Yang pertama adalah himpunan A, badminton, merajut, sepak bola, basket. Yang kedua himpunan B, Budi, Halimah, Doni, Herman, Juan, Kalis, dan Sophie. Dan relasi yang memasangkan himpunan A dan ke himpunan B adalah kegemaran dari. Sedangkan himpunan yang kedua, ya, dua himpunan yang kedua adalah himpunan M dan N, di mana himpunan M, ya, anggotanya dolar, euro, rupiah, dan won, dan anggota himpunan N, Amerika, Eropa, Indonesia, Korea, dan China. Relasi dari himpunan M ke N adalah mata uang dari. Nah, dari kedua masalah ini, coba kita kembali ingat tentang materi relasi pada pertemuan sebelumnya. Untuk menggambarkan kedua masalah ini, yuk kita sajikan dalam bentuk diagram panah. Yang pertama, di sini relasi yang memasangkan antara himpunan A dan B adalah kegemaran dari. Himpunan A yang terdiri dari himpunan nama-nama kegemaran, kita tuliskan di sini badminton, merajut, sepak bola, dan basket. Himpunan B terdiri dari nama-nama anak yang terdiri dari Budi, Halimah, dan seterusnya. Maka sesuai diagram pen ini, misalkan badminton itu disenangi oleh Budi, kemudian merajut itu disenangi oleh Halimah, sedangkan sepak bola disenangi oleh dua anak, yaitu Doni dan Herman, kemudian basket disenangi oleh Juan dan Sophie. Kemudian di masalah yang kedua, ya, di masalah himpunan yang kedua, bagaimanakah diagram pennya? Nah, di sini yang memasangkan kedua himpunan M dan N adalah mata uang dari. Kita lihat, M-nya kita sajikan di sini, nama-nama mata uang, dolar, euro, rupiah, dan won, sedangkan N adalah nama-nama negara. Maka, sesuai dengan relasinya, kita pasangkan dolar itu mata uang dari negara mana? Tentu Amerika ya. Kemudian euro itu mata uang dari negara-negara Eropa. Kemudian rupiah adalah mata uang dari Indonesia. Kemudian won merupakan mata uang dari Korea. Nah, sedangkan Cina di sini tidak memiliki pasangan. Nah, dari kedua diagram pen ini, ya, kita akan menemukan sesuai dengan tujuan kita pada hari ini, ya, tentang bagaimana fungsi itu, bagaimana ciri-ciri fungsi itu. Nah, dari kedua diagram panah ini, dua-duanya merupakan relasi, gitu ya. Nah, sekarang kita amati dari kedua buah diagram panah ini, di manakah letak perbedaannya? Coba kita lihat. Di diagram panah yang pertama, ini anggota A itu ada, ya, itu ada memiliki pasangan dua anggota di B. Contoh sepak bola ini digemari oleh dua anak, Doni dan Herman. Kemudian basket juga disenangi oleh dua anak, Juan dan Sophie. Sedangkan di diagram panah yang kedua, di sini tidak ada anggota yang dipasangkannya memiliki dua pasang di N. Jadi himpunan pertama semuanya memiliki pasangan di N ini hanya memiliki satu pasangan. Sehingga di sini untuk diagram panah yang pertama ini merupakan relasi. Nah, ini relasi tetapi bukan fungsi. Sedangkan yang diagram panah kedua ini juga relasi, tetapi yang kedua ini relasi tapi juga fungsi gitu. Nah, di sini kita timbul pertanyaan, ternyata relasi itu ada yang fungsi, ada yang bukan. Nah, di mana letak perbedaan antara fungsi, relasi yang merupakan fungsi, dan relasi yang bukan fungsi? Ayo kita amati kembali
contoh berikut. Coba perhatikan diagram panah ya. Di sini ada 3 diagram panah ya. Dari tiga-tiganya adalah relasi ya. Coba kita perhatikan diagram panah pertama ya. Ini A1 dipasangkan dengan B1, A2, B3. Nah, A3 dipasangkan ke B1 dan B4. Kemudian A1 ke B1, A2 ke B3, dan A3 anggota A ini tidak memiliki pasangan. Sedangkan yang ketiga ini, ya, masing-masing anggota A memiliki pasangan hanya satu di himpunan B. Oke, dari ketiga himpunan ini bisa kita simpulkan bahwa diagram panah yang pertama ini disebut relasi, tetapi ini bukan fungsi. Apa alasannya ini bukan fungsi? Karena terdapat anggota A, ya, yang dihubungkan dengan anggota B itu lebih dari satu anggota. Dalam hal ini adalah A3. Lihat A3. A3 memiliki pasangan 2. Tuh, lihat. A3 ini memiliki pasangan di himpunan B ini 2 pasang, yaitu A3 dipasangkan ke B1 dan A3 dipasangkan ke B4. Maka diagram panah ya yang seperti ini bukan fungsi, tetapi ini relasi. Nah, sedangkan kemudian yang kedua, perhatikan, yang kedua ini termasuk bukan fungsi. Kenapa dia bukan fungsi? Karena ada satu anggota A, yaitu A3, tidak memiliki pasangan di B. Kalau A1 memiliki pasangan, A2 punya pasangan, nah A3 ini tidak memiliki pasangan. Maka yang seperti ini pun termasuk bukan fungsi, tapi ini relasi. Kemudian yang ketiga, coba kita perhatikan. Nah, yang ketiga inilah yang kita sebut dengan fungsi. Ya, ini fungsi. Tadi yang pertama bukan fungsi, ini alasannya punya 2 pasang. Yang kedua, bukan fungsi, alasannya ada satu anggota A tidak punya pasang. Nah, yang ketiga ini merupakan fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota himpunan A, yaitu A1, A2, A3, memiliki pasangan di himpunan B tepat satu pasang di B. Ya, A1 punya pasangan 1, A2 punya pasangan 1, A3 punya pasangan juga. Di sini, di B2-nya tidak memiliki pasangan. Nah, kalau fungsi itu, ya, fungsi itu, nanti kenapa kalau di B ini tidak punya pasangan tetap merupakan fungsi? Oke, kita akan lanjut, nanti akan kita temukan di penjelasan berikutnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa setiap relasi itu belum tentu fungsi, ya. Jadi kesimpulan gini, setiap relasi belum tentu fungsi. Tetapi kalau fungsi itu sudah pasti merupakan relasi. Ya, ini bisa kita ambil kesimpulan dari 3 diagram panah berikut. Baik, lanjutkan. Nah, sekarang apa yang kita temukan dari penjelasan tadi sehingga kita bisa dapat menyimpulkan bagaimanakah ciri-ciri fungsi itu? Coba perhatikan kembali ya. Diagram panah yang seperti ini yang tadi di awal, kemudian juga perhatikan yang ini. Nah, kita tahu yang diagram panah ini bukan fungsi, yang kedua ini merupakan fungsi. Nah, dari diagram panah yang merupakan fungsi ini, kita bisa menyimpulkan ya ciri-ciri dari suatu fungsi. Nah, fungsi itu apa? Nah, fungsi itu adalah relasi yang memasangkan setiap anggota A ini dipasangkan, jadi setiap di sini artinya seluruh anggota A ini syaratnya harus punya pasangan di B. Harus mempunyai pasangan di B, tetapi pasangannya harus tepat satu anggota di B. Jadi tidak boleh himpunan A ini bercabang. Artinya himpunan A ini anggotanya ada yang memiliki pasangan 2 di B. Itu tidak, dalam fungsi itu tidak boleh seperti itu. Nah, jadi fungsi itu harus seluruh anggota A ini harus punya pasangan. Itu yang jadi catatan. Jadi seluruh anggota A harus punya pasangan di B, tetapi pasangannya tepat hanya satu. Nah, itu yang merupakan fungsi. Kenapa yang ini bukan fungsi? Karena di sini ada satu anggota di A memiliki 2 pasang anggota di B. Itulah yang menyebabkan ini merupakan bukan fungsi. Nah, kemudian artinya di sini apa? Syarat sebuah fungsi itu adalah yang pertama, setiap anggota itu harus punya pasangan di B. Itu syaratnya. Jadi setiap anggota A atau seluruh anggota A ini harus punya pasangan di himpunan B. Syarat yang kedua adalah setiap anggota ini hanya dipasangkannya tepat satu. Jadi tidak boleh melebihi satu. Nah, itulah syarat suatu relasi. Syarat suatu relasi ya bisa disebut sebagai sebuah fungsi. Oke? Nah, baik. Setelah kita memahami pengertian dan ciri-ciri fungsi, kemudian
Selanjutnya, dalam fungsi nanti kalian akan mendapatkan beberapa istilah ya. Ada beberapa istilah, ada beberapa unsur yang ini pun harus menjadi harus kalian kuasai. Nah ya. Nah, di himpunan yang pertama, seluruh anggota himpunan pertama ini disebut dengan domain. Domain ya. Dilambangkan dengan DF. D-nya ini domain, F ini fungsi. Jadi, seluruh anggota himpunan yang pertama ini disebut dengan domain atau daerah asal. Sedangkan seluruh anggota himpunan kedua ini disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Nah, sedangkan anggota di himpunan yang kedua ini yang memiliki pasangan di D ini, di daerah asal, ya. Jadi anggota di daerah sini yang memiliki pasangan di himpunan pertama itu disebut dengan rank atau daerah hasil. Nah, untuk memahami apa itu domain, kodomain, dan rank, coba perhatikan diagram panah berikut. Ya, ini misalkan ada himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, himpunan B anggotanya 1, 4, 9, 16, 25. Nah, dari sini coba kalian perhatikan, kita akan mencoba mencari domainnya berapa, kodomainnya berapa, ranknya berapa. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa dari diagram panah ini yang merupakan domain atau daerah asal adalah kita lambangkan dengan DF, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis seperti ini, DF sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 1, 2, 3, 4 ini adalah domain. Jadi seluruh anggota himpunan ini disebut dengan daerah asal atau domain ya dari suatu fungsi. Kemudian yang kedua adalah kodomain. Kodomain itu apa? Kodomain tadi daerah kawan. Artinya seluruh anggota himpunan yang kedua atau dalam hal ini seluruh anggota himpunan B itu disebut kodomain. Maka dalam hal ini berarti kodomainnya kita singkat dengan KF ya. KF kodomain fungsi adalah anggotanya 1, 4, 9, 16, 25. Nah ini ya, angka-angka yang dicetak miring ini adalah kodomainnya. Kemudian yang ketiga, rank. Apa itu rank tadi? Rank adalah daerah hasil. Artinya semua anggota di himpunan yang kedua atau himpunan B ini yang memiliki pasangan di A. Nah, di sini kita lihat bahwa anggota himpunan B yang memiliki pasangan itu hanya 41, 4, 9, dan 16. 25 ini bukan rank ya, karena tidak memiliki pasangan. Jadi ranknya itu ditulisnya RF, rank fungsi adalah 1, 4, 9, 16, dan 25. Oke, lanjutkan. Nah, selanjutnya kita pada kesempatan kali ini pun akan mencoba memahami bagaimana sebuah fungsi itu bisa disajikan. Jadi di sini kita akan mencoba bagaimana bentuk penyajian suatu fungsi. Nah, penyajian suatu fungsi ini sama seperti relasi. Yang pertama, suatu fungsi itu bisa disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Kita misalkan ada satu contoh soal, diketahui fungsi F dari himpunan P 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan keduanya himpunan Q 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Kemudian, kedua buah himpunan ini dipasangkan oleh suatu relasi, ya, relasinya itu adalah setengahnya kali dari. Setengah kali dari. Nah, maka himpunan pasangan berurutan yang bisa kita buat adalah sebagai berikut. Ya. Nah, jadi fungsi dari P ke Q itu direlasikan atau dihubungkannya dengan setengah kali dari. Artinya kita mencari pasangan. Satu ini setengahnya dari mana? Nah, himpunan anggota P1 hubungannya adalah setengah kali. Jadi satu ini setengahnya dari anggota himpunan Q itu yang mana? Nah, sudah tentu yang 2. Coba bisa 1 itu setengah dari 2. Maka kita tulis di sini 1 dipasangkan dengan 2. Kemudian 2 ini himpunan P itu setengahnya dari mana di himpunan Q? Sudah tentu adalah 4, karena setengah dari 4. Kemudian 3 juga kita pasangkan dengan himpunan Q, anggota yang mana yang tepat, ya 4 itu pasti pasangkannya dengan 8, karena 4 itu ya setengah dari 8. Kemudian 5 itu kita pasangkan dengan 10, karena 5 itu setengahnya dari 10. Nah, artinya di sini, seluruh anggota P sudah kita pasangkan dengan himpunan Q dengan tepat hanya satu pasang di himpunan Q. Nah, jadi inilah pasangan berurutan dari fungsi
yang memiliki relasi setengah kali dari himpunan P dan himpunan Q. Itulah yang disebut dengan himpunan pasangan berurutan. Kemudian yang kedua, kita pun bisa menyajikan fungsi dalam bentuk diagram panah. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi, diagram panah pun sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang relasi. Nah, sudah tentu diagram panah yang akan kita buat seperti berikut ini. Coba lihat ya. Langkah awal seperti biasa, kita membuat satu diagram untuk himpunan P terlebih dahulu, yang anggotanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang kedua, ya di sebelahnya kita buat untuk himpunan Q. Anggotanya 1 sampai 10, kita tulis di sini 1, 2, 3, sampai 10. Nah, setelah masing-masing ditulis anggota P dan anggota Q, kita pasangkanlah anggota P ke Q ini, dipasangkannya itu dengan ketentuan relasi setengah kali dari. Maka 1 dipasangkan ke 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, dan 5 setengah dari 10. Nah, ini namanya penyajian fungsi dalam bentuk diagram panah. Kemudian, penyajian berikutnya dengan persamaan fungsi. Nah, ini mungkin yang di relasi ini tidak ada, sedangkan di fungsi ini ada penyajian fungsi dengan menggunakan persamaan fungsi. Apa itu persamaan fungsi? Mari kita lihat. Misalkan soalnya masih seperti tadi, diketahui fungsi F dari P, ya anggotanya, kemudian Q, anggotanya ada, relasinya masih sama seperti tadi, yaitu setengah kali dari. Maka kita coba lihat dulu ya di diagram pen yang tadi sudah kita bahas. Nah, di diagram pen ini adalah harus kita ketahui bahwa 1 ini pasangannya adalah 2. Nah, seperti ini ya. 2 pasangannya 4, 3 pasangannya 6, atau dengan kata lain, pada saat yang sebelumnya ini adalah pasangan berurutan ya. Nah, dari pasangan berurutan ini kita nanti akan memperoleh seperti ini ya. 1 itu pasangannya 2. Nah, kemudian 2 pasangannya 4, 3 pasangannya 6. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah angka-angka 2, 4, 6, 8, 10 ini adalah pasangan dari himpunan P. Nah, 2, 4, 6, 8, 10 ini diperolehnya dari mana? Nah, maka harus kita analisis bahwa angka-angka ya kawan dari P ini 2, 4, 6, 8, 9, 10 ini adalah angka-angka yang merupakan dihasilkan dari suatu perhitungan oleh suatu fungsi ya, oleh suatu relasi sehingga 1 menjadi 2, 2 ini menjadi 4. Nah, 2 ini kita peroleh dari 2 kali 1. Kemudian 4 ini diperoleh dari 2 kali 2. 3 ya, kemudian 6, ini 6 diperoleh dari 2 kali 3. 8, 2 kali 4, 10 ini diperoleh dari 2 kali 5. Oke? Nah, suatu fungsi itu dinotasikannya dengan huruf F kecil. Nah, jadi hubungan antara P dan Q ini ya, hubungan P dan Q ini dinyatakan dalam bentuk fungsi. Nah, jadi ini fungsi, lambangnya fungsi. Kemudian yang himpunan pertama ini anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5 ya, yang domain kita sebut dengan X. Kemudian daerah Q-nya ya, daerah rank-nya 2, 4, 6, 8, 10 ini kita sebut dengan Y. Maka kita akan mencoba mencari suatu rumus fungsi ya. Karena di sini persamaan fungsi, maka kita harus mendapatkan suatu persamaan fungsi. Coba kita lihat. Jika anggota P, nah ini, jika anggota P kita sebut X tadi ya, dan anggota Y, ini anggota Y kita sebut Y, ya, anggota Y kita sebut Y, artinya anggota Q ini kita sebut Y, maka selanjutnya kita akan memperoleh begini, bahwa tadi sesuai dengan relasi, bahwa X ini atau daerah asal ini, sesuai dengan relasinya adalah setengah dari Y. Jadi setengah dari anggota Q. Ya, tadi kan kita dimisahkan, Q-nya adalah Y, P-nya X. Jadi dimisahkan, jadi anggota himpunan P ini, ya hubungan fungsinya setengah kali dari, maka sama saja kalau kita dibuat suatu persamaan menjadi X itu sama dengan setengahnya kali Y. Jadi misalkan X-nya ini 1, nah setengahnya dari Y, nah Y-nya kan 2, nah setengah dari 2 itu kan 1. Ya. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita ubah menjadi nah, bagaimana kalau Y-nya? Nah, ini kan untuk mencari X-nya ya. Untuk mencari X-nya itu setengah dari anggota Q. Jadi, anggota X ini atau anggota P ini adalah setengahnya dari Q.
Nah, sekarang kalau anggota Q atau Y-nya itu kebalikannya, artinya 2 kalinya X. Gitu. Contoh, misalkan 4 ini adalah 2 kalinya dari 2. Nah, ini ditulisnya dengan Y sama dengan 2X. Nah, tugas kita adalah kita itu ingin mencari suatu persamaan fungsi. Nah, persamaan fungsi itu harus dalam Y. Jadi ini, jadi Y sama dengan 2X inilah, Y sama dengan 2X ini selanjutnya kita tulisnya, Y-nya kita ganti menjadi Fx. Nah, Fx itu artinya suatu fungsi ya yang memetakan anggota X. Jadi fungsi ini memasangkan anggota X ke Y gitu. Jadi tulisnya Fx ya. Jadi tulisnya ini Fx untuk setiap X anggota himpunan P. Jadi nah, maka Fx sama dengan 2x inilah yang disebut dengan bentuk persamaan fungsi. Nah, jadi ini menyajikan fungsi dalam bentuk persamaan itu. Jadi seperti ini langkah-langkahnya. Jadi kita harus mendapatkan suatu persamaan ya, suatu persamaan rumus fungsi dalam bentuk fx. Nah, oke, selanjutnya penyajian fungsi yang keempat yaitu dengan menyajikan dalam bentuk tabel. Baik, coba kita ingat kembali soal yang di atas, P-nya sekian, Q-nya anggotanya sekian, hubungannya setengah kali dari. Nah, untuk membuat tabel itu sangat mudah. Kita tahu bahwa anggota P ini kita misalkan X. Nah, kita misalkan X, ya kita bikin tabel, ya. Bikin tabel terdiri dari dua jalur, ya, dan 6 kolom. Nah, kita nyatakan di sini kita tulis anggota P-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Maka pasangan angka 1 di Q berapa? Nah, ini ditulisnya pasangannya Fx atau Y. Fx atau Y. Jadi 1 pasangannya 2, kemudian 2 pasangannya 4, 3 pasangannya 6, 4 pasangannya 8, 5 pasangannya 10. Jadi artinya membuat tabel itu kita sama saja dengan menyajikan daerah asalnya atau X-nya dan menyajikan daerah hasilnya atau rank-nya. Nah, 2, 4, 6, 8, 10 ini rank. Ya, atau dalam hal ini kita sebut dengan Fx atau Y-nya. Kemudian yang kelima, menyajikan fungsi, ya, itu dengan menggunakan grafik. Nah, ini sama dengan pada saat menyajikan relasi. Bagaimana dengan grafik? Ya, oke, kita ingat kembali soal yang tadi ya. Relasinya adalah setengah kali dari, maka fungsi ini kalau kita nyatakan dalam bentuk grafik, maka langkah kita mengerjakannya adalah sudah pasti kita membuat suatu grafik koordinat kartesius seperti ini ya. Ini masih ingat pasti ya, membuat sumbu X, membuat sumbu Y. Kemudian di sini angka tertingginya di dua himpunan ini adalah 10. Maka ya usahakan kita membuat diagram kartesius ini ya, angka di sumbu X sampai 10, yang negatif 10, kemudian di sumbu Y juga maksimal 10 ya. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana membuat grafik ini? Sama seperti relasi. Jadi kita sebelumnya harus tahu dulu pasangan dari masing-masing himpunan P ke Q. Jadi misalkan P tadi, P itu kalau 1 pasangannya 2, maka kita pasangkan 1 ke 2. Kemudian kalau 2 tadi pasangannya 4. Kemudian tadi 3, pasangan di Q-nya adalah 6. Kemudian kalau 5, pasangannya 10. Ya. Jadi, dasar untuk membuat grafik ini, kalian harus ingat kembali pasangan berurutan dari pasangan dua himpunan ini oleh suatu relasi setengah kali dari. Nah, sehingga di sini kita menemukan ada 5 titik ya, 5 titik pasang koordinat yang memetakan setiap anggota P ke anggota Q. Selanjutnya, dari titik-titik yang sudah kita tentukan ini, yang sudah kita buat, kita tinggal hubungkan dengan sebuah garis lurus. Nah, garis lurus inilah yang kita sebut dengan grafik fungsi. Nah, grafik fungsi dari yang garis berwarna merah ini selanjutnya kita sebut dengan grafik dari suatu persamaan ya, fungsi X sama dengan 2X. Nah, fungsi X sama dengan 2 kali X ini dari mana diperoleh? Tadi dari menyajikan fungsi dengan menggunakan persamaan fungsi. Oke ya, inilah penjelasan tentang bagaimana menyajikan fungsi dan kita tadi sebelumnya memahami ciri-ciri fungsi itu apa. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ini ya kalian dapat memahami
apa itu fungsi, bagaimana ciri-ciri fungsi, dan bagaimana cara menyajikan suatu fungsi. Oke, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan materi masih tentang relasi dan fungsi, ya. Jangan lupa like and subscribe channel ini ya untuk supaya tetap bersama kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi